yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, bersama sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, menyapa menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 37A ayat 1, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya
Marilah kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 285 ayat 1. Tuhan kulah gembalaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedikit pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan, Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 2, Ajaib Benar Anugerah.
menderita pengampunan dosa. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan kedua dari firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur, serta dilanjutkan dengan persembahan persepuluhan. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati, melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan, dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2, "Hidup Kita yang Benar." Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan, sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange.
pasembahkan maoe sumbangi Tuhan maaneke Ya Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat-berkat yang kami terima sepanjang hari-hari kami saat ini. Ya Bapa di surga, pada hari ini kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah kami terima untuk kami persembahkan kepadamu sebagai bagian dari ucapan syukur kami. Terimalah ya Bapa di surga dan kuduskan kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengelola persembahan ini sebaik-baiknya untuk kebesaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa hanya atas nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah-Mu dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa.
Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami bersuka cita atas penyertaan Tuhan bagi setiap kami seminggu lamanya. Kami telah melakukan berbagai aktivitas pekerjaan dan kegiatan kami atas penyertaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan izinkan kami datang di hadapan-Mu untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, untuk menguatkan kami, meneguhkan iman dan pengharapan kami. Oleh karena itu, urapi hamba-Mu, supaya mampu menyampaikan dan menyemaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, dan berkati juga umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini dan yang sedang mengikuti pemberitaan firman-Mu. Biarlah melalui pemberitaan firman hari ini, sungguh-sungguh semua kami dapat diberkati. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan 31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Yahobu. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, di Minggu Trinitatis hari ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan Allah. Proses penciptaan manusia amat berbeda dengan penciptaan makhluk lain. Bukan hanya proses dan standar operasional prosedur, itu bahasa kekinian, yang spesifik dalam penciptaan manusia ini, melainkan juga ada predikat-predikat khusus yang diberikan kepada manusia pada saat penciptaan itu. Dalam pemaknaan predikat itu, Allah memberikan mandat kepada manusia
yang diciptakan menurut gambarnya Allah. Mereka diberi mandat, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkan dan kuasailah bumi. Usahakan sebaik-baiknya, kelola dan pelihara dengan baik secara bertanggung jawab. Engkau boleh memanfaatkan seoptimal mungkin isi rahim dari bumi ini bagi kehidupan umat manusia pada masa kini maupun pada masa depan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, setidak-tidaknya dalam proses penciptaan manusia ini ada 3 mandat yang diberikan Allah kepada mereka. Pertama, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Sepanjang sejarah terus terjadi perdebatan di antara gereja dan juga di antara orang Kristen dalam memahami mandat penuhilah bumi. Ada yang memahami bahwa tugas berketurunan adalah tanpa batas. Buatlah anak cucu sebanyak-banyaknya dan tidak perlu pembatasan. Maka demi memenuhi bumi, banyak bagian bumi yang dijadikan pemukiman manusia dengan menggusur makhluk-makhluk lain dari situ. Seakan-akan hanyalah manusia yang berhak memenuhi bumi dan makhluk lain dikorbankan. Apalagi Bapak Ibu, tentang beranak cucu dan penuhilah bumi ini bila kita hubungkan dengan masing-masing budaya masyarakat di beberapa wilayah yang menganggap kehadiran seorang anak dan cucu merupakan salah satu cara mencapai prestise. Kita boleh melihat sebelum berkembangnya kekristenan di tengah-tengah suku Nias, ada pemahaman bahwa kelahiran seorang putra menaikkan posisi ayahnya di dalam jenjang sebuah masyarakat. Dalam bahasa Niasnya itu famaese bosi. Karena menurut suku Nias bahwa seorang putra akan melanjutkan garis keturunan keluarga dan mewarisi posisi ayahnya dengan memakai istilah ono wangali persisi, ono wamatohu ngaete. Tetapi bila anak perempuan yang lahir, maka dia dianggap hanya melayani sebagai tenaga kerja dan yang memperluas hubungan kekeluarga bila kelak dia menikah. Dan mereka memakai istilah untuk anak perempuan, yaitu ono famakai sitenga be. Konsep ini sudah lama tidak dianut lagi di tengah-tengah masyarakat Nias hingga hari ini. Ini Bapak Ibu tentang mandat beranak cucu dan penuhilah bumi dihubungkan dengan budaya-budaya setempat. Dan mungkin banyak lagi budaya yang lain yang berhubungan dengan konsep beranak cucu dan penuhilah bumi. Mandat kedua yang diberikan Allah kepada manusia dalam proses penciptaan itu, yaitu taklukkan dan kuasailah. Taklukkan dan kuasailah. Selanjutnya manusia diberikan amanat untuk menaklukkan dan menguasai. Sering kalimat amanat ini dipahami sebagai hak dan wewenang untuk memperlakukan ciptaan lain, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan unsur-unsur alam lainnya dengan sewenang-wenang demi mendapatkan keuntungan material yang sebesar-besarnya. Para pemburu kekayaan semakin buas dan secara tersistem menguras isi perut bumi. Terjadinya pembunuhan terhadap pertumbuhan pohon secara masif dengan alasan pembukaan lahan pertanian baru.
sungai dan air tanah tercemar, musim yang sulit diprediksi, longsor di mana-mana, penyempitan aliran sungai karena sampah acap kali mendatangkan banjir yang besar dan membawa penderitaan bagi umat manusia itu sendiri. Tanpa disadari Bapak Ibu, manusia telah melakukan kekerasan terhadap alam sekitarnya. Dengan kata lain, alam sekitar menjadi korban kekerasan manusia. Tetapi ironisnya, sebagai konsekuensi umat manusia juga menjadi korban dari kekerasan yang dilakukannya terhadap alam sekitarnya. Ada banyak alasan-alasan manusia merusak lingkungan hidup, merusak alam ini. Manusia yang merusak hutannya dengan deforestasi atau pembersihan, melakukan penggundulan hutan, akibatnya tak asing lagi bagi kita. Banjir dan tanah longsor ada di mana-mana. Manusia yang membuat bocornya langit dengan klorofluorokarbon, CFCs, senyawa sintetik dari karbon hidrogen yang digunakan dalam kulkas, AC, dan aerosol merusak lapisan ozon. Ini juga tanpa disadari oleh manusia. Manusia yang mencemari udaranya dengan industri, alat-alat transportasi, dan penguraian barang-barang konsumsi yang tidak tahan lama. Dia melepaskan beragam substansi-substansi beracun ke udara. Ini yang dilakukan manusia terhadap alamnya, terhadap sekitarnya, terhadap lingkungannya. Maka seorang penulis yang bernama Barbara Ward dalam bukunya Only One Earth berkata, betapapun decline kekayaan bumi kita yang konon berlimpah-limpah, namun ada keterbatasannya. Lebih-lebih lagi apabila spesies manusia memboroskan kekayaan itu dengan gaya hidup yang boros. Sekarang ini para ahli mendengarai bahwa bahan bakar yang begitu vital bagi manusia akan segera habis. Mungkin sebelum akhir abad ini. Kalau ini terjadi dan manusia belum memperoleh gantinya, maka sudah dapat dipastikan merupakan akhir kehidupan ras manusia. Pertanyaannya, dapatkah manusia sekarang ini bertahan tanpa bahan bakar? Kelihatannya tidak bisa lagi. Dan ini perlu perenungan, sehingga manusia harus berupaya mencari alternatif lain. Sehingga tidak terjadi malapetaka dan penderitaan. Hal yang ketiga Bapak Ibu, mandat yang diberikan kepada manusia ketika terjadi penciptaan itu, yaitu usahakan dan peliharalah. Karena manusia adalah pelaku sekaligus korban dari kekerasannya terhadap alam sekitar, sudah barang tentu manusialah yang harus bertanggung jawab. Manusia harus mengakhiri kekerasannya terhadap alam sekitar. Manusia harus mengambil langkah untuk memperbaikinya. Atau setidak-tidaknya mengurangi tingkat kerusakan. Bila alam sekitar rusak binasa, umat manusia pun akan turut binasa. Inilah ironi terbesar. Umat manusia membinasakan dirinya sendiri. Kejujuran mendesak kita untuk mengakui bahwa tanpa alam sekitar kita bukan apa-apa. Sekarang krisis ekologi memang harus ditaruh dalam bingkai persoalan sosial kemanusiaan. Manusia harus menyadari, manusia bukan berarti ia menaklukkan alam untuk kepentingannya semata. Tetapi sebagai manusia yang diberi kepercayaan atau kuasa untuk menjaga alam supaya tetap berfungsi sebagai alam. Dengan kata lain, manusia bertanggung jawab atas bumi selaku rumah Allah
dan bertanggung jawab kepada Dia yang bersemayam di dalamnya. Manusia harus bersyukur karena diberi kepercayaan atau kuasa untuk merawat dan menjaga alam serta menggunakan untuk pelayanan kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam minggu ini setidak-tidaknya ada 3 hal yang boleh dan kita renungkan bersama melalui firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Kita perlu membaca kisah penciptaan dan posisi manusia terhadap alam sekitarnya. Apalagi kalau boleh saya katakan, kita perlu membaca kembali kisah penciptaan dan posisi manusia terhadap alam sekitarnya di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama, kiranya tidak ada di antara kita yang atas nama ketaatan kepada perintah Tuhan penuhilah bumi, ataupun karena pengaruh budaya masyarakat tertentu bekerja keras melipat gandakan gambar Allah dengan pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendalikan. Kita lihat banyak sekali video yang viral pada masa corona ini supaya kehamilan ditunda dulu. Ini hanya lelucon saja Bapak Ibu. Kedua, kiranya umat manusia khususnya kita umat Kristen semakin meningkatkan kesadaran dan ikhtiar untuk lebih sungguh-sungguh melestarikan alam dan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, sebagai manusia tentu berhak menikmati kekayaan dan keindahan alam. Tetapi itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengeksploitasi alam tanpa batas. Manusia sebagai pemegang mandat, marilah menjadi teladan dalam bersahabat dengan alam. Kita harus menyadari diri kita sendiri. Kita ini hanyalah manusia, bukan Allah. Sehingga kita tidak dibenarkan sewenang-wenang memperlakukan alam ini tanpa tanggung jawab yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kiranya ini perenungan kita ini supaya kita bisa melakukan dan mengerjakan mandat yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan kita membaca ayat hafalan kita hari ini dari Kejadian pasal 1 ayat 31a. Demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, bahwa Engkau menciptakan kami manusia dan memberikan wewenang dan tanggung jawab. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan itu dan kami melakukannya sesuai dengan kemampuan dan hikmah yang ada pada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun setiap kami umat manusia untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab, mengusahakan dan memelihara alam ini dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita respon firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 54, ayat yang keempat, tak kita menyerahkan. Di hati kami tunggu Kau tulis sabda
selama-lamanya. Marilah bangkit berdiri, bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata rahmani dan cemerlang. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini, atas waktu yang boleh Tuhan izinkan, kami mengisi dengan ibadah di hadapan Tuhan, bernyanyi bersama dan mendengarkan firman-Mu, serta berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang tanpa henti bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan pada hari ini kembali kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kiranya seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini sungguh-sungguh menjadi hormat dan kemuliaan nama Bapa di surga, dan menjadi sukacita bagi setiap kami umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan terus menuntun kami, membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk terus meneruskan kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan sukacita. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa kepada seluruh jemaat-Mu dan kepada seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa sebagaimana Tuhan menyertai mereka pada waktu-waktu yang telah mereka lalui, Tuhan juga yang menyertai mereka melanjutkan kehidupan pada hari dan minggu yang baru yang akan mereka masuki. Engkau memberikan mereka hikmat dan pengetahuan untuk mengerjakan pekerjaan mereka, baik pekerjaan di rumah mereka masing-masing, maupun di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di mana mereka beraktivitas setiap hari. Biarlah Tuhan juga melalui pekerjaan mereka dan usaha mereka, Tuhan menganugerahkan berkat-berkat kepada mereka. Biarlah mereka terus bersuka cita dan terus optimis
untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Namun Tuhan, bila mereka dalam keadaan sulit dan susah, mungkin karena masalah ekonomi dan masalah pekerjaan, kami yakin Tuhan Engkau boleh menghibur dan menguatkan mereka, serta memberikan jalan keluar, supaya mereka boleh bersyukur kepadamu, dan mereka boleh bekerja dan beraktivitas untuk melanjutkan kehidupan ini. Namun bila mereka dalam keadaan sakit, kelemahan fisik, baik mereka yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, kami percaya kuasa Tuhan itu juga yang boleh menyembuhkan dan memulihkan mereka. Engkau lawat mereka dengan segala kuasa Tuhan. Engkau jamah mereka. Biarlah melalui bilur-bilurnya Tuhan kami Yesus Kristus, mereka mendapat kesembuhan dan pemulihan. Engkau boleh berbelas kasihan kepada mereka ya Tuhan. Dengarkan seruan dan doa mereka. Ya Tuhan Yesus, kami percaya juga Engkau tidak akan meninggalkan keluarga-keluarga yang sedang memiliki pergumulan-pergumulan karena kehidupan berkeluarga, juga karena masalah anak-anak. Kami percaya Engkau yang selalu membimbing mereka, menuntun mereka untuk selalu berharap bahwa Tuhan sanggup menolong mereka dalam persoalan kehidupan yang sedang mereka hadapi saat ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu juga apa yang menjadi pergumulan kami, baik kami di Jemaat Jakarta, sebagai anak bangsa, dan juga sebagai umat manusia di seluruh dunia saat ini. Kami terus dirundung ketakutan karena wabah virus corona ini. Ya Tuhan Yesus, kami percaya ada banyak rekan-rekan, saudara-saudara kami yang juga terpapar oleh virus corona ini dan juga terdampak oleh wabah virus ini. Ya Tuhan, ini menjadi suatu pergumulan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tetapi kami tahu dan kami percaya, karena kami punya pengharapan yang teguh, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini ada hikmatnya. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan semua kami, tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Tuhan datang untuk menolong kami. Terlebih ya Tuhan, kami akan memasuki new normal, kenormalan baru dalam beraktivitas, dalam berinteraksi, baik di dalam rumah, di luar rumah, di tempat-tempat pekerjaan kami, di tempat-tempat umum. Kami percaya Tuhan terus memberikan kami boleh beradaptasi dengan baik dengan pola hidup yang baru ini. Engkau tolong kami semua Tuhan, Engkau mampukan kami sehingga kami boleh menjalaninya dengan baik. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati juga pemerintahan kami atas segala usaha dan upaya yang mereka lakukan untuk menolong semua masyarakat, untuk menolong semua kami anak bangsa ini. Engkau memberkati segala upaya mereka, supaya melalui itu juga sungguh-sungguh segala beban pemikiran, pergumulan dapat teratasi dengan baik. Ya Tuhan, kami percaya bahwa situasi yang sulit ini akan segera berakhir dan kami boleh bersukacita untuk melanjutkan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa secara khusus pada minggu-minggu ini, anak-anak kami sedang melakukan ujian dan terus melakukan ujian, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan ada yang melanjut ke perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan, walaupun anak-anak kami melaksanakan dan mengikuti ujian ini secara virtual dan online, kami percaya Engkau berikan hikmah dan kemampuan bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh mengikuti ujian ini dengan baik. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, bahkan berikan mereka imun tubuh yang kuat, sehingga anak-anak kami boleh melakukan segala aktivitas mereka untuk pendidikan yang lebih baik. Ya Tuhan Yesus,
Engkau berkati semuanya kami di Jemaat BNKP Jakarta, seluruh pelayan, seluruh kami warga jemaat, baik orang tua maupun anak-anak, jangan tinggalkan kami. Berikan kami kekuatan dan penghiburan dari Tuhan untuk menjalankan kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dan kami melanjutkan kehidupan kami di minggu ini. Kami percaya Tuhan berjalan di depan kami sebagai benteng dan perisai hidup kami. Terima kasih Bapa, doa yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerah bening. Kita saat teduh sejenak. Yahweh Fefu, Shalom.